Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel MNG. Kita lanjut lagi ya, membahas terkait masalah kebijakan dan pedoman ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu kebijakan dan pedoman YouTube. Nah, sekarang kita akan membahas terkait masalah hak cipta ya. Jadi sebelum kita eh, lebih jauh lagi membahas ini ya, kita hak cipta itu apa sih sebetulnya? Jadi hak cipta itu adalah eh, pada saat kita membuat video ya, membuat video terus di mana kita merekam sendiri video tersebut, terus eh, kita berkomentar di dalamnya, kemudian kita mengupload video tersebut. Nah, maka itu akan menjadi hak cipta kita ya, karena kita sendiri yang membuat video itu, asli dari kita ya. Seperti itu. Lanjut, kita akan membahas itu. Yang pertama adalah terkadang Anda dapat menggunakan konten milik kreator lain tanpa melanggar hak ciptanya. Jadi begini teman-teman, coba cek ya. Kalau yang merasa teman-teman itu mengambil video orang lain ya, kemudian teman-teman mengedit terus mengupload ulang di YouTube. Kemudian mestinya kan muncul tuh, pada itu kan teman-teman ngerupload ya, meskipun teman-teman mengedit, tapi pada saat kalian merupload video tersebut itu tidak terbaca yang namanya klaim hak cipta ya. Nah, ini yang dimaksud dengan penggunaan wajar ya, karena dalam ada beberapa video ataupun pemilik hak cipta itu memang tidak menyematkan untuk mengklaim video tersebut, sehingga pada saat kita mengupload ulang ya, berapa kali pun orang mengupload video tersebut itu tidak akan terbaca namanya klaim hak cipta ya. Secara video tidak ada masalah di video kita, tapi yang jadi masalah nanti pada saat kita akan memonetisasi video kita, mengajukan pengajuan monet ya, itu akan terbaca dengan keterangan konten yang digunakan ulang ya. Jadi kalau teman-teman ya ada yang melakukan hal seperti itu ya, nge-upload tapi tidak terbaca sebagai klaim hak cipta ya, jangan merasa senang karena itu akan kalau boleh saya bilang itu akan mengambil waktu dan tenaga teman-teman, tapi untuk hasil akan kemungkinan besar akan nol besar ya. Jadi sebelum teman-teman terlampau jauh untuk menggunakan teknik atau cara yang seperti ini, saran saya mending teman-teman meninggalkan, mending teman-teman membuat video sendiri ya, tidak usah terlalu wow atau gimana ya, yang penting itu murni dari hasil karya teman-teman ya, dimana teman-teman ada di dalamnya, itu akan jauh lebih baik dibanding kita merupload punya orang kemudian kita edit, ujung-ujungnya pada saat kita mengajukan monetisasi itu tidak bisa ya, seperti itu. Dan banyak yang seperti itu teman-teman ya. Kemudian video yang diupload ke YouTube dipindai berdasarkan database konten audio dan visual yang dikirimkan oleh pemilik hak cipta. Sistem pemeriksaan otomatis ini dikenal sebagai Content ID. Jadi ini masalah reupload lagi. Jadi yang punya pemilik hak cipta dari video tersebut biasanya itu yang kita biasanya orangnya reupload itu yang punya hak cipta itu ada yang namanya Content ID teman-teman. Dia bisa YouTube bisa melacak, memindai istilahnya ya. YouTube bisa memindai bahwa
oh ini adalah sistem YouTube itu akan bisa mengecek bahwa ini adalah konten yang sudah pernah di upload oleh si pemilik video tersebut, sehingga kita yang kedua nih ngupload ulang itu akan terbaca ya, akan terbaca di sistem YouTube. Kenapa banyak orang yang pada saat mengajukan pengajuan monetisasi itu biasanya terkendala di konten digunakan ulang, konten berulang ya, karena hal-hal seperti ini. Itu karena atas dasar reupload, meskipun ya tidak ada keterangan klaim hak cipta di videonya ya. Ini karena sudah terbaca di sistem pemindai dari YouTube ya. Sistem lacak YouTube itu lebih canggih dari apa yang kita bayangkan teman-teman ya. Kita lanjut. Jika Anda mengupload video yang berisi karya milik kreator lain, video Anda bisa mendapatkan klaim konten ID. Nah, ini jelas ya. Ada tipe-tipe channel yang pada saat kita ngupload nih ya, ada yang namanya YouTube standar, ada yang namanya YouTube common call ya. Nah, YouTube standar ini ya, itu pada saat kita ngupload itu pasti akan ada yang namanya klaim hak cipta di dalamnya. Nah, yang common call yang di atas tadi kita bahas, yang dua tadi, pada saat kita ngupload itu tidak terbaca klaim hak cipta. Tapi akan sulit juga pada saat pengajuan monet ya. Nah, apalagi dengan yang ada keterangan klaim hak cipta. Ya, jadi kalau teman-teman ya, saran saya kalau ada yang merasa bahwa kalian ini mengupload video atas dasar reupload, ngambil punya video orang, kemudian diedit sedemikian rupa dengan harapan tidak bisa terbaca, itu saran saya cek ulang lagi, jangan sampai di video di dashboard video YouTube Studio teman-teman itu ada keterangan klaim hak cipta di dalamnya ya. Ada tuh yang di keterangan publik ya, yang mata biru, yang mata hijau, nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau ada klaim hak cipta di dalamnya, hapus saja. Saran saya hapus saja teman-teman, karena itu akan menyulitkan kalian pada saat mengajukan monetisasi. Ya, lanjut. Jika konten Anda dilindungi hak cipta, diposting di YouTube tanpa izin, Anda dapat mengirimkan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Ya, jadi ini ditujukan buat yang sudah monet ya, buat yang sudah monet, yang dimana channel YouTube yang sudah monet itu ada menu bantu untuk mengklaim hak ciptanya dia ya. Jadi akan ada pada saat orang upload ulang video kita itu, bagi yang sudah monet ya. Tapi kalau kita yang belum monet ini belum tahu, tapi tidak ada salahnya juga kita bahas. Itu ada menu bantu teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman sudah monet semua ya, bisa dicek di situ. Ada menu bantu di mana kita bisa mengklaim bahwa video kita itu di-upload ulang oleh orang, dan itu akan muncul di sistem ya, bahwa channel ini mengupload ulang video kita. Kemudian terakhir, YouTube tidak menentukan kepemilikan hak cipta atau memediasi yang kita miliki. Nah, ini jelas ya. Jadi YouTube itu tidak mau tahu. Intinya YouTube itu cuma membaca sistem membaca bahwa ini adalah pemilik pertama dari video tersebut. Nah, itulah yang akan jadi acuan sistem YouTube pada saat video pertama itulah yang memiliki hak otoritas sebagai pemilik hak cipta ya. Pada saat ada uploadan kedua itu akan menjadi bukan pemilik lagi, tapi yang paling pertama teman-teman yang mengupload video tersebut itulah yang akan menjadi pemilik otoritas sebagai pemilik klaim hak cipta ya. Jadi untuk masalah klaim hak cipta ini cuman itu saja sih yang bisa kita bahas ya. Intinya sensitifnya itu adalah klaim hak cipta itu akan muncul pada saat kita merupload video orang ya. Saran saya kalau teman-teman masih menggunakan metode tersebut,
download video orang di YouTube atau di mana saja lah ya, di media sosial mana saja, kemudian kalian mengedit, itu biasanya akan kesusahan pada saat mau mengajukan monetisasi. Dan biasanya juga pada saat kita menggunakan musik ya, musik itu paling rentan yang namanya klaim hak cipta, paling gampang sekali, apalagi musik-musik lokal ya. Indonesia itu rata-rata itu akan ada klaim hak ciptanya karena itu dipegang oleh studio rekaman ya, karena bukan cuman artisnya saja tapi studio record yang akan mengklaim hak cipta tersebut ya. Jadi saya rasa itu saran saya, kalau teman-teman mengupload video punya orang, mending dari sekarang hilangkan metode itu. Lebih baik kita membuat konten sederhana tetapi bermanfaat ya, dan itu murni kita sendiri yang bikin, daripada kita membuang waktu merupload punya orang kemudian mengedit, ujung-ujungnya tidak memiliki hasil ya. Saya rasa itu apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Kita lanjut di pembahasan berikutnya lagi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.